Bab 3255. Dia sekarang bergaul denganku. Rania Gu jelas tidak mengindahkan ucapan tidak jelas Laura. Dia menatap Laura, lalu pergi. Duduk di kursi, Laura menggelengkan kepala dengan sedikit tersenyum. Rania Gu ini sepertinya kurang berambisi. Sambil berbicara, dia menatap buku yang ada di tangannya. Setelah sejenak, dia berbicara dengan pelan, apakah kakak akan pergi ke alam ilusi dan alam asli? Ketika Akademi Guanxuan menjadi satu-satunya kekuatan yang dominan di seluruh alam semesta, Mileye pasti akan meninggalkan alam semesta tersebut. Laura menutup kedua matanya perlahan-lahan, tidak diketahui apa yang dipikirkannya. Mileye tiba di ruang waktu super, di mana ia bertemu dengan penguasa ruang waktu super. Melihat Mileye, penguasa ruang waktu super dengan tulus hormat. Mileye tersenyum, "Tuan, aku datang hari ini hanya dengan satu tujuan, yaitu berharap Tuan bergabung dengan Akademi Guanxuan aku." Tentu saja, ruang waktu super tetap di bawah kendali Tuan. Ada keraguan dalam ruang waktu super. Mileye memandang penguasa ruang waktu super tanpa berkata-kata. Tiba-tiba, penguasa ruang waktu super mengangguk, "Aku bersedia bergabung dengan Akademi Guanxuan." Mileye mengangguk ringan, "Tuan adalah orang dari Sekte Taoisme dan sekarang, Sekte Taoisme berada di bawah pengawasanku. Aku sudah memutuskan bahwa Sekte Taoisme akan bergabung dengan Akademi dan mulai sekarang, semua orang dari Sekte Taoisme harus patuh pada perintah Akademi." Penguasa ruang waktu super segera berkata, "Bawahan patuh pada perintah." Mileye mengangguk, lalu pergi. Melihat Mileye pergi, ekspresi penguasa ruang waktu super menjadi rumit. Dia tentu tidak berani memberontak, karena tanpa alasan lain, Mileye sekarang dapat dengan mudah menghancurkannya. Saat Mileye hendak pergi ke dunia kegelapan, pena kecil tiba-tiba berkata, "Tindakanmu ini terlalu membuang-buang waktu." Mileye mengerutkan kening, "Apa maksudmu?" Pena kecil berkata, "Sekarang kita tahu ada tak terhitung banyaknya ruang waktu, mengambil satu per satu untuk dikendalikan adalah pemborosan waktu. Saranku adalah, kendalikan yang paling hebat, lalu biarkan yang paling hebat mengendalikan yang lain. Dari bawah ke atas, pasti lebih sulit daripada dari atas ke bawah." Mileye dengan serius berkata, "Ruang waktu 0 derajat. Pena kecil menjawab, "Benar. Kamu bisa mengendalikan Tuan dari ruang waktu 0 derajat, begitu dia tunduk, kamu bisa memberinya tanggung jawab mengelola semua ruang waktu. Dengan cara ini, kamu bisa menghemat usaha." Setelah sejenak berpikir, Mileye berkata, "Apakah dia akan tunduk?" Pena kecil menjawab, "Tidak akan." Mileye terdiam. Pena kecil melanjutkan, "Oleh karena itu, langkah yang tepat adalah meningkatkan kekuatan dirimu terlebih dahulu, kemudian membuat ruang waktu 0 derajat tunduk. Percayalah padaku, begitu ruang waktu 0 derajat tunduk, tuan-tuan ruang waktu lainnya juga akan tunduk saat mereka melihatnya. Mereka tidak akan memiliki keinginan untuk memberontak, karena tuan dari ruang waktu 0 derajat dianggap sebagai yang paling kuat di antara semua ruang waktu." Mileye mengangguk, "Aku mengerti maksudmu." Pena kecil berkata, "Apakah kamu ingin meningkatkan kekuatan dengan cepat?" Mileye tersenyum, "Tentu saja." Pena kecil melanjutkan, "Pergilah ke ruang waktu 0 derajat yang sebenarnya, lalu carilah pohon Taichu." Mileye tertawa, "Bagaimana jika aku bertemu dengan klan dewa sekarang?" Setelah sejenak diam, pena kecil berkata, "Kamu akan mati." Mileye tersenyum, kemudian berkata, "Jadi, lebih baik aku pergi mencari bencana langit dan berlatih sedikit lebih." Setelah berkata demikian, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempat itu. Ruang waktu 0 derajat. Mileye kembali lagi ke ruang waktu 0 derajat dan menemukan Dasan.
Terhadap Mileye, sekarang Dasan sangat menghormatinya. Dia benar-benar ingin menjalin hubungan baik dengan tokoh besar ini. Rasa menggunakan tipuan, sungguh terasa nikmat di dunia yang sebenarnya. Sekarang, dia setiap hari mendapatkan bantuan dari bencana langit. Kekuatannya semakin meningkat dari hari ke hari. Dia yakin, tidak lama lagi, dia akan bisa sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan bencana langit. Setelah itu, dia akan pergi ke ruang waktu 0 derajat yang sebenarnya. Mileye tiba-tiba bertanya, "Senior, alam semesta asal kamu dari alam semesta mana?" Dasan menjawab dengan tawa, "Alam semesta Suanji." Mileye bertanya lagi, "Sampai saat ini, hanya kamu yang datang dari alam semesta kamu?" Dasan mengangguk, "Ya, hanya aku yang datang ke sini sejak alam semesta tercipta." Mileye bertanya, "Bagaimana cara pergi ke sana?" Dasan menatap Mileye, "Apakah kamu ingin pergi?" Mileye mengangguk. Dasan berkata dengan suara berat, "Jika kamu ingin pergi ke alam semesta Suanji, kamu harus melalui lubang hitam usia di ruang waktu usia. Hanya dengan begitu, kamu dapat mencapainya." Dia berhenti sejenak dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan di alam semestaku?" Mileye tertawa, "Membuka akademi." Dia memutuskan untuk membuka akademi di semua alam semesta paralel. Sialan. Menyatukan semua alam semesta. Dasan berkedip, "Tuan Muda Ye, apakah kamu berlatih kekuatan kepercayaan?" Mileye tertawa, "Bisa dibilang begitu." Dasan terdiam sejenak, lalu berkata, "Ketika aku pergi dulu, aku mendirikan sekte di sana, bernama Sekte Langit. Jika kamu pergi ke sana, kamu bisa langsung menemui pemimpin Sekte Langit dan memintanya untuk membantumu." Mileye bertanya, "Apakah aku harus menyebutkan namamu?" Dasan mengangguk, "Jika kamu menyebutkan namaku, dia tidak akan berani menolakmu." Mileye bertanya, "Apakah ada tanda pengenal?" Dasan sedikit terkejut, lalu mengeluarkan sehelai papan kayu dan memberikannya kepada Mileye. "Ini adalah sesuatu yang aku bawa bersama dulu. Setelah kamu pergi ke sana, tunjukkan kepada pemimpin Sekte Langit, dia akan mengerti dengan sendirinya." Mileye tersenyum, "Baiklah." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Namun pada saat itu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik melihat ke arah kanan. Tidak jauh dari sebelah kanan, seorang wanita berpakaian putih sedang memandangnya. Mileye tersenyum sekali lagi, kemudian berbalik dan pergi. Dia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Jika dia tidak bisa mengalahkannya hari ini, maka besok. Bagaimanapun juga, suatu saat nanti dia akan mengatasi lawannya. Dasan melirik wanita berpakaian putih, wajahnya tetap tenang dan dia melanjutkan pencarian bencana langit untuk berlatih. Wanita berpakaian putih melirik Dasan, alisnya sedikit terlipat. Kekuatan Dasan semakin bertambah setiap harinya. Pada saat itu, suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya, "Dulu aku minta kamu mengembalikan uang itu kepadanya, tapi kamu tidak mendengarkan. Apakah kamu tahu konsekuensinya sejak saat itu?" Wanita berpakaian putih berbalik dan melihat ke arah suara dan yang berbicara ternyata adalah wanita berpakaian hitam. Perempuan berkulit gelap memandang perempuan berpakaian putih, berkelakuan seenaknya memiliki konsekuensi yang harus dibayar. Wanita berpakaian putih tetap tanpa ekspresi, "Selama ribuan tahun, dia tidak pernah bisa mengalahkanku." Wanita berpakaian hitam menggeleng, "Apakah menurutmu dia seperti seseorang yang berlatih secara normal?" Wanita berpakaian putih mengerutkan kening. Wanita berpakaian hitam menatap wanita berpakaian putih, "Kembalikan uang itu kepadanya." Wanita berpakaian putih dengan tenang berkata, "Tidak." Wanita berpakaian hitam terus menatap wanita berpakaian putih tanpa berkata-kata.
Wanita berpakaian putih dengan nada sinis, sekelompok pengecut. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Wanita berpakaian hitam menggeleng sedikit. Pengecut. Orang-orang yang bisa sampai ke sini, tidak ada yang tidak melalui banyak cobaan hidup dan mati. Dan di sini, tidak ada yang ingin menciptakan masalah dengan raja pengandal dukungan. Mengapa? Karena orang ini benar-benar memiliki dukungan yang kuat. Bahkan dia sendiri tidak ingin mengganggu Mileye, meskipun dia tidak setuju, tetapi ketidaksetujuan tidak berarti kamu harus menciptakan masalah untuk orang lain. Wanita berpakaian hitam menggeleng ringan dan pergi. Jika dia tidak bisa merayu, biarkanlah begitu saja. Mileye tiba di ruang waktu usia. Mengikuti petunjuk Dasan, dia mencapai lubang cacing yang mengarah ke alam semesta Xuanji. Mileye memperhatikan lubang cacing tersebut, dan dalam sekejap, ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. Dia menyadari bahwa ini bukanlah hal yang sederhana. Di dalam lubang cacing usia ini sangat berbahaya. Sejenak kemudian, Mileye tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan memasuki lubang cacing waktu tersebut. Saat pertama kali memasuki, tubuh Mileye seolah-olah merasakan sensasi seperti dipotong oleh pisau, sangat menusuk. Mileye mengerutkan kening, harus diingat, tubuh fisiknya sangat kuat saat ini, namun bahkan dalam keadaan seperti ini, kekuatan waktu di dalamnya masih dapat menyakiti dia. Jika datang ke sini tanpa peningkatan pada tubuh fisik, itu hanya akan menjadi tumpukan daging mentah. Pada saat itu, tiba-tiba muncul adegan-adegan aneh di sekitar. Mata Mileye sedikit berkerut. Pena kecil tiba-tiba berkata, ini adalah sejarah benua Xuanji, peristiwa yang sudah terjadi. Jika kamu keluar dari sini sekarang, itu akan setara dengan melakukan perjalanan waktu. Mileye berkata dengan pelan, ini adalah sesuatu yang sudah terjadi, bukan? Pena kecil menjawab, iya. Mileye tiba-tiba bertanya, apakah orang luar juga bisa melihat sejarah kita dengan cara ini di alam semesta ini? Pena kecil berkata, bisa. Mileye bertanya lagi, bagaimana dengan masa depan kita? Pena kecil itu terdiam sejenak sebelum berkata, masa depan belum terjadi, oleh karena itu, masa depan ini belum terbentuk. Namun, kekuatan tertinggi dapat melihat masa depan alam semesta ini lebih awal, kecuali jika alam semesta ini memiliki entitas yang luar biasa dan kuat, yang dapat menyembunyikan takdir, barulah pihak lain tidak dapat melihat masa depan alam semesta ini. Mileye mengerutkan kening, merahasiakan takdir. Pena kecil menjawab, ya. Mileye agak penasaran, apa jenis entitas yang sangat istimewa itu? Pena kecil menjawab, seperti dirimu. Mileye terkejut. Pena kecil melanjutkan, kamu bisa merahasiakan takdir alam semesta, selain dari tuanmu, dan para pemain sekelas kakakmu, orang luar sama sekali tidak dapat menyelidiki masa depan dari alam semesta ini. Mileye mengedipkan mata, apakah aku sehebat itu? Setelah sejenak hening, pena kecil berkata, bukan karena kehebatanmu, tapi karena kehebatan adik perempuanmu. Karena dia, tidak ada yang dapat menyelidiki masa depanmu, termasuk alam semesta ini. Wajah Mileye tiba-tiba menjadi serius. Pena kecil ragu sejenak, lalu berkata, tentu saja, kamu juga hebat. Mileye dengan tenang berkata, di mana kehebatannya? Pena kecil menjawab, kehebatan dari dukungan yang kuat. Mileye mengangguk, baiklah, tidak perlu bicara lagi lain kali. Pena kecil. Mileye tidak tinggal lama di waktu usia, melainkan langsung sampai di ujung usia di alam semesta Xuanji. Dalam sekejap, ia melintasi lubang cacing dan tiba di tengah bintang-bintang. Mileye melihat sekeliling, bintang-bintang di sekitarnya hening dan sunyi. Dia berbisik,
alam semesta Xuanji. Pada saat itu, sebuah aura yang kuat tiba-tiba muncul tidak jauh dari depannya. Mileye melambai tangannya. Dengan ledakan keras, ruang waktu retak dan seorang tua muncul di depan Mileye. Tua itu menatap Mileye dengan terkejut. Kamu siapa? Mileye melempar pandangan ke arah tua itu. Apakah kamu adalah Tian Dao? Tua itu mengangguk. Ya. Mileye membuka telapak tangannya dan stempel Dao muncul tiba-tiba di antara alisnya. Melihat stempel Dao, orang tua itu terdiam. Kamu? Mileye berkata, apakah sekte langit masih ada? Tua itu mengangguk, ada. Mileye bertanya, apakah kamu mengenal Dasan? Tua itu sedikit terkejut, lalu berkata, legenda, orang yang istimewa, Dasan. Mileye mengangguk, ya. Tua itu berkata dengan suara berat, tentu saja aku tahu. Dia adalah orang yang luar biasa, legenda yang mengembara dari masa lalu hingga sekarang, yang tak terkalahkan. Mileye mengangguk ringan, sekarang dia berada di pihak aku. Tua itu terkejut sejenak, kemudian tanpa sadar berkata, apakah kamu sedang bercanda? Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia segera menyesal. Bersambung.